Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah kasih waktu untuk saya untuk menjelaskan tentang menelusuri perbandingan antara penguatan pendidikan karakter dengan profil belajar Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang penguatan pendidikan karakter. PPK yang berarti penguatan pendidikan karakter adalah aktivitas pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk membina karakter siswa dengan cara menyelesaikan pada strategi kinestetik atau gerakan, estetis atau hati, etik atau adab atau attitude, dan literasi atau pola pikir. Aktivitas PPK ini juga menuntut iketsertaan dan kerjasama pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. PPK adalah pembelajaran abad 2021 yang bisa bermanfaat untuk sama depan peserta didik seperti literasi dasar, kompetensi 4D, dan kualitas karakter. Ini merupakan interpretasi dari proyek dari pemerintahan yaitu Generasi Emas 2045. Memberdayakan sumber daya manusia atau SDM sebagai dasar untuk membangun negara dan bangsa. Tujuan penguatan pendidikan karakter 1. Menciptakan dan membekali siswa menjadi generasi unggul Indonesia pada tahun 2045 sebagai jawaban atas perubahan zaman. 2. Membangun manifesto pendidikan nasional yang mengutamakan pendidikan karakter sebagai fokus utama dengan landasan utama berupa keragaman budaya Indonesia. 3. Membangun dan memperkuat kompetensi dan daya potensi ekosistem pendidikan Indonesia. Manfaat PPK 1. Bisa meneguhkan karakter peserta didik untuk bersaing dengan yang lain dalam kompetisi abad 21, di mana pada era ini akan sangat mengedepankan inovasi, kecepatan komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis. 2. Aktivitas belajar mengajar dilaksanakan secara terintegrasi dari aktivitas belajar dalam dan luar kelas. 3. Pembaharuan fungsi kepala sekolah menjadi seorang pengelola andal, guru teladan, dan menjadi sumber inspirasi PPK. 4. Penyegaran fungsi komite sekolah menjadi lembaga kerjasama dan penghubung antara sekolah dengan masyarakat. 5. Mendorong keikutsertaan keluarga untuk ikut berperan aktif dalam pembelajaran dengan cara seminar penguatan selama 5 hari. 6. Kerjasama dari ujung tombak pendidikan yakni guru dengan berbagai lembaga masyarakat, pegiat atau aktivis pendidikan dan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah. Pendidikan karakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olahraga. Dengan perlibatan dan kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Suatu nama program fokus dari program pelajar Pancasila sepertinya tidak akan lepas dari sosialisasi, pengenalan, penumbuhan Pancasila kepada para pelajar melalui berbagai cara atau strategi hingga Pancasila menjadi cermin kepribadian dan jati diri setiap generasi muda. Pelajar Pancasila berpusat pada upaya mewujudkan pelajar Pancasila mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan
kebinekaan global. Untuk itu, dibutuhkan suatu mekanisme atau gerakan penumbuhan karakter, diantaranya melalui sosialisasi, penyempurnaan pembelajaran, dan aneka kompetensi sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi harus dengan usaha menanamkan kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang menjadi kepribadiannya. Penumbuhan nilai-nilai utama karakter, nilai rasa, nilai batin, olah pikir, olah batin, dikelompokkan menjadi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Yang dirangkum yang memiliki nilai religius, nilai utama kemandirian, nilai nasional, nilai integritas, dan gotong royong. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajaran Indonesia merupakan pelajaran sepanjang hayat dan kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai Pancasila. Di sisi lain, profil pelajar Pancasila juga mencakup mengenai kemampuan belajar untuk memiliki paradigma berpikir yang terbuka terhadap perbedaan dan kemajemukan. Pelajar Pancasila harus memiliki kepedulian pada lingkungannya dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Diposensi profil pelajar Pancasila. Yang satu, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalir kritis. Yang keenam, kreatif. Definisi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Apa dibahas? Prinsip-prinsip profil Pancasila. 1. Holistik. Holistik punya makna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Kerangka berpikir holistik dalam proyek ini mendorong untuk menelah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. 2. Kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. 3. Berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. 4. Eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry baik terstruktur maupun bebas. Proyek ini tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata peserta didikan.
Perbedaan penguatan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. 1. Penguat pendidik karakter diimplementasikan dengan 3 pendekatan. 1. Pendekatan berbasis kelas, yaitu yang menekankan integrasi pada proses pembelajaran melalui kurikulum, manajemen kelas, metodologi, evaluasi pengajaran, dan pengembangan karakter sesuai kebutuhan. 2. Pendekatan berbasis budaya yang menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama, menonjolkan keteladanan orang dewasa, melibatkan seluruh ekosistem sekolah, mengembangkan ekstrakurikuler. Yang ketiga, pendekatan berbasis budaya yang menekankan kedisiplinan, kejujuran, dan penuh kasih sayang juga akan menghasilkan karakter yang baik. 4. Berbasis masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat memperkuat peranan komite sekolah dan orang tua, memperdaya potensi lingkungan sebagai sumber belajar dengan program yang ada di lingkungan, dan melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. 2. Memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan melakukan kerjasama antar satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila. 1. Tidak akan terlepas dari sosialisasi, pengenalan, dan penumbuhan Pancasila kepada para pelajar melalui berbagai cara atau strategi, hingga Pancasila menjadi cerminan kepribadian dan jati diri setiap generasi muda. 2. Memiliki 6 ciri utama, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global. 3. Dibutuhkan sesuatu mekanisme atau gerakan penumbuhan karakter, diantaranya melalui sosialisasi, penyempurnaan pembelajaran, dan aneka kompetensi. Terima kasih pada Bu Enda dan teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.